Lalu bagaimana respons nelayan terkait penangguhan penahanan Kepala Desa Kohot dan 3 tersangka lain dalam kasus pagar laut? Kami bahas bersama Aman Rizal, warga Desa Kohot, sekaligus Ketua Laskar Jiban. Selamat malam, Pak Aman. Selamat malam, Mbak. Pak Aman Rizal, bagaimana kalau dari warga Desa Kohot melihat penangguhan penahanan? Warga kecewa sampai demonstrasi. Apa sebenarnya yang warga ketahui soal ini? Terima kasih. Kami sebagai warga Alarjiban ya, Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji dan Kabupaten Tangerang, merasa sangat amat kecewa ya dengan tindakan dan putusan yang selama ini kami harapkan mendapatkan hasil yang maksimal. Ternyata memang ada terkesan, ada dugaan tarik ulur ya. Kalau kita lihat ke Jagung sudah menyatakan bahwa ini ada ranah tipikornya, tapi ternyata sampai detik ini Barreskrim terkesan lambat ya, sehingga ada dugaan terkesan mengulur waktu untuk menghabisi masa tahanan itu ya selama sampai 60 hari. Jadi kami sangat menyayangkan bahwa kenapa terlalu lamban, ya tidak maksimal. Ya, sejauh ini saat kasus berjalan, sebelum adanya penangguhan penahanan, apa update kasus, apa informasi terbaru soal kasus yang diterima oleh warga Desa Kohot, Pak Rizal? Oke, jadi kami banyak dapat pertanyaan-pertanyaannya, baik itu dari masyarakat umum maupun dari media, bahwa apakah benar Arsin CS ini ditahan di Barreskrim ya? Karena dari awal penahanan tidak ada muncul dipublikasikan di media ya. Jadi ini yang menjadi kecurigaan media dan netizen ya, sehingga apalagi kami yang merasa dirugikan ya, secara kami merasakan, kami melihat dan kami dirugikan. Ternyata Barreskrim selama 2 bulan hanya mendapatkan hasil yang masih belum maksimal seperti itu, Mbak. Nah, sampai saat ini, sejak awal kasus ini terungkap, Pak Rizal, apakah warga atau Pak Rizal dan warga lain ada yang dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pagar laut? Ada nelayan kami, ada 3 sampai 4 orang. Oleh siapa 3 itu? orang Di ya. bawah Kejaksaan Agung atau di Barreskrim? Oleh Barreskrim. Saat itu pemeriksaan dilakukan di Polsek Pakuhaji, Mbak. Oke. Apa saja keterangan yang diberikan kawan-kawan nelayan di sana, Pak Rizal? Hanya verifikasi saja sih, yang nantinya diarahkan untuk menjadi sebagai saksi. Oke, tapi jadi saksi, tidak tahu kelanjutan kasus ini tidak diberitahukan lagi ya kepada warga yang jadi saksi juga ya, Pak Rizal ya? Tidak konfirmasi betul. Kalau pagar laut ini kan sudah dicabut. Waktu itu kita lihat proses pencabutannya, dijanjikan semuanya akan dicabut agar nelayan bisa kembali melaut dengan aman, dengan nyaman seperti sedia kala. Praktiknya gimana, Pak Rizal? Apa betul sudah semuanya dicabut pagar laut di lokasi di Desa Kohot? Baik, ini pertanyaan yang menarik ya menurut saya dan warga Alarjiban khususnya. Karena yang selama ini terdengar di masyarakat luas bahwa katanya pagar laut sudah selesai ya. Apalagi nyatanya katanya sudah rampung, bahkan itu sama sekali belum ya. Pagar laut untuk Desa Kohot itu memang sudah dianggap sudah selesai, walaupun kenyataannya masih ada ya, masih sekitar puluhan meter lagi. Tapi kapling-kapling itu yang sudah menjadi batas SHGB itu yang menjadi halangan, sehingga apapun yang para pelaku hukum di atas sana itu, kami tidak meyakini bahwa berita itu betul-betul selesai. Ya. Yang jelas
kami tidak warga-warga itu nelayan-nelayan tidak Oke. nelayan ya, tidak melaut, bahkan banyak yang rusak ya. Iya, tuh. Tapi untuk pagar lautnya yang patok-patoknya itu sudah masih ada atau sudah tidak ada, Pak Rizal, pada praktiknya yang Anda lihat di lapangan di laut? Kayaknya sebagian kecil ya yang masih ada ya. Kemudian ini yang jadi konsen kami di sini adalah eh, pagar yang diperkirakan itu diduga sebagai wacana reklamasi yang sudah disedot pasir ke darat, kemudian sudah diisi pasir. Nah, sekarang yang lagi dibongkar itu, dibongkarnya pakai ekskavator. Sedangkan bongkar ekskavator cuma hanya dikeruk ya, dikeruk tapi pada patah. Nah, itulah yang menjadi benalu buat para nelayan sehingga eh, merusak jaring, eh, perahu juga di situ. Seperti itu, Mbak. Kendalanya apa saja yang dihadapi oleh Pak Rizal dan kawan-kawan? Tadi kan karena masih ada sisanya begitu ya dari pembongkaran. Nah, apa-apa yang dirasakan oleh nelayan yang masih jadi kendala sampai sejauh ini? Jadi penghasilan yang jelas penghasilan, dampaknya ke penghasilan. Jadi kami tetap banyak yang melaut juga kadang hasilnya nol karena memang perahu kadang-kadang kena baling-balingnya dari bambu tunggul-tunggul yang sisa-sisa Dari itu. sisa-sisanya itu ya? Kemudian, Hmm. jadi kan bukan dicabut ya, tapi ini dipatahkan. Oke, jadi kalau dipatahkan, kenapa tadi dianggap mengganggu? Karena bisa merusak jaring, merusak baling-baling kapal, begitu ya, Pak Rizal. Betul. Nah, apa yang ingin warga inginkan terakhir dengan adanya penangguhan penahanan, termasuk juga pagar laut yang belum selesai? Ya harapannya pagar laut tolonglah lebih lebih konsen lagi ya pemerintah bahwa kami juga warga negara ya, yang butuh perlindungan dan butuh ketenangan, buku nafkah ya. Kemudian masalah penahanan yaitu kami adalah eh, tidak puas ya, karena ini terkesan bahwa Pak Arsin adalah diduga tidak ditahan khawatir di Barreskrim. Baik. Jadi kejelasan kasus soal pagar laut ini diminta oleh nelayan, oleh warga desa Kohot sampai tuntas seperti janji yang sudah disampaikan penegak hukum Kejaksaan Agung. Diharapkan Barreskrim Polri pun ada di visi yang sama. Terima kasih Pak Aman Rizal, warga desa Kohot sekaligus Ketua Laskar Jiban. Selamat malam.